Halo, problem kali ini sangat mengganggu. Kadang-kadang dengan problem ini kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kepikiran terus. Problem ini adalah kehilangan data di hard disk eksternal ini, apalagi kalau misalkan data-datanya data-data yang penting. Ketika kita memasukkan USB-nya ke laptop atau ke PC atau ke komputer, dia malah minta format. Wah, problem banget kan? Ini benar-benar akan sangat mengganggu pikiran dan ini akan membuat kita panik. Kali ini saya akan share bagaimana caranya untuk mengatasi hard disk eksternal yang meminta format, lalu bagaimana caranya untuk angkat data yang ada di hard disk eksternal ini tanpa melakukan proses format. Yuk kita lanjut ke prosesnya. Tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan eksternal hard disknya ke komputer, akan muncul notifikasi format disk. Jadi si hard disknya minta di format. Saya sarankan jangan dulu di format. Langsung aja teman-teman memakai program recovery atau software recovery. Kalau di sini saya memakai software recovery iCare Data Recovery. Sebenarnya program recovery apapun bisa digunakan. Namun karena saya memiliki program recovery ini dan ini tampilannya lebih mudah, lebih compact, lebih simple, walaupun versinya versi lama tetapi masih powerful. Teman-teman yang memerlukan software ini ada linknya di deskripsi, cuma ya itu dia karena emang ini eksklusif dan fungsinya bisa dipakai untuk berkali-kali, mungkin teman-teman akan sedikit berdonasi. Nah, setelah proses instalasinya simple aja dilakukan, kita coba masuk ke format recovery. Lalu kita klik di register dan kita paste serial number yang ada di notepad. Oke. Nah, sesimpel itu, aktivasinya udah sukses. Selanjutnya teman-teman pilih di mana posisi eksternal hard disknya, lalu klik di recover. Ini adalah proses scanning, proses searching. Jadi proses ini biasanya memakan waktu cukup lama. Bisa kita lihat di remaining time, sebenarnya ini durasinya bisa mencapai 6 jam lebih. Makanya biasanya saya melakukan proses recovery ini malam-malam, lalu saya tinggalkan, lalu pagi-pagi kita udah bisa mendapati proses komplit. Prosesnya dipercepat karena ya 6 jam gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi ke proses scanningnya. Jadi perlu kesabaran ekstra untuk merecovery data yang hilang dengan menggunakan software recovery. Cuma patut dicatat, software recovery hanyalah salah satu ikhtiar dan cuma ngebantu aja. Berhasil enggaknya ya tentu saja tergantung tingkat kerusakannya. Kadang kalau misalkan kerusakannya parah-parah amat ya nggak bisa dijamin datanya bisa kembali 100% lah ya. Kalau misalkan datanya emang rusak banget. Tapi paling nggak kita mendapatkan beberapa data yang kita butuhkan. Itu yang paling penting ya. Mudah-mudahan semua datanya bisa kembali dengan selamat. Nah, ini prosesnya udah selesai. Lalu kalau udah selesai gini, dia akan otomatis membuka sebuah partisi-partisi yang berhasil diangkat. Di sini ada 11 partisi yang bisa diangkat. Namun belum terbuka isinya apa aja. Kita pilih aja partisi yang mana yang mau kita lihat. Klik di tanda centangnya, lalu kita show file. Misalkan saya pilih yang partisi pertama yang disugestikan 100%, yang direkomendasikan, lalu dianalisis dan dia akan membuka semua file-file yang berhasil di recovery. Kadang-kadang file yang kita angkat emang ada, tetapi kadang-kadang file yang kita inginkan, kita harapkan bahkan tidak ada, yang adanya malahan file-file yang udah lama. Jadi ya itu dia kenapa saya selalu bilang bahwa proses recovery nggak ngejamin datanya bisa kembali, tapi data bisa diangkat. Nah, biasanya ini nih, filenya seperti ini hasilnya. Saya biasanya ngebuka di raw file dulu, karena raw file ini adalah folder yang berisi file-file yang masih raw, random dan biasanya yang masih ori gitu ya. Nah, di sini di raw file ini ada folder-folder seperti file JPEG, 3GP, udah di folder-folder tersendiri. Lalu kalau misalkan kita mau melihat preview untuk file JPEG, kita bisa merubah tampilan view-nya ke thumbnail. Kita bisa melihat ternyata ada beberapa file yang memang alhamdulillah berhasil diangkat. Di file bitmap juga begitu dan file-file yang lainnya. Kita nggak tahu nih untuk file-file video biasanya ada korup
di bagian-bagian tertentu yang dimaksud corrupt itu filenya emang keangkat tetapi tidak bisa diputar. Ada juga yang problemnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan emang atau secara umum proses recovery ini udah berhasil mengangkat beberapa file. Cuma file yang kita inginkan ada atau enggaknya di sana itu tergantung tingkat kerusakannya atau mungkin si file yang kita inginkan ketika ternyata tidak keangkat itu berada di posisi atau di sektor yang emang udah nggak bisa diangkat lagi, udah rusak banget gitu ya, udah ketimpa-timpa atau udah benar-benar gecek lah istilahnya kalau bahasa Sundanya. Jadi udah nggak bagus, udah bad banget gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa file yang ada kode D. D itu biasanya file yang emang udah rusak, udah rusak yang di delete. Tetapi nggak salah juga kalau misalkan kita pilih centang-centangnya di bagian-bagian yang emang mempunyai tanda D, karena siapa tahu ketika kita angkat ternyata filenya utuh gitu ya. Namun sebenarnya jangan khawatir, nanti di video-video berikutnya saya akan membahas bagaimana caranya membetulkan atau membenarkan sebuah file video yang corrupt atau yang tidak bisa diputar karena proses recovery ternyata tidak bisa diputar. Lalu kita merepairnya atau memperbaiki si file video ini sehingga bisa diputar kembali dengan berbagai kondisi tertentu ya. Nah, setelah kita centang, kita pilih folder di mana kita akan menyimpan filenya. Sehingga di sini kita harus menyediakan ruang yang cukup untuk menyimpan filenya. Jangan sampai ketika proses menyimpannya ini malah kepenuhan nanti si drive-nya. Jadi harus dipastikan dulu tempat penyimpanannya memiliki cukup ruang untuk menyimpan file-file hasil recovery. Proses penyimpanan recovery atau hasil recovery juga tidak cepat gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih di sini. Oke. Nah, ini recovery. Jadi proses penyimpanannya lumayan lama juga biasanya. Nggak cepet seret kayak kilat cahaya, enggak. Sehingga di sini tetap berkali-kali saya bilang untuk proses recovery ini harus dibutuhkan kesabaran ekstra ya. Kesabaran ekstra selain menghandle problemnya, juga kita harus mempunyai kesabaran ekstra untuk menunggu prosesnya hingga komplit atau selesai. Seperti kita lihat di remaining time, ini ada yang remaining time yang di sebelah kiri atas. Remaining time ini adalah proses yang akan dilalui oleh proses recovery-nya untuk menyimpan datanya. Misalkan di sini remaining time-nya sekitar 28 menit, maka prosesnya selama 28 menit kurang lebih. Kadang-kadang mungkin lebih cepat gitu ya, atau mungkin lebih lambat, bagaimana sih kondisi filenya. Nah, di sini saya juga percepat prosesnya karena kalau terlalu lama ya nggak bagus juga ya. Karena intinya si proses recovering sama proses scanningnya udah terwakili oleh beberapa menit yang ini. Nah, ini prosesnya udah selesai. Lalu kita minimize si software recovery-nya biar kita bisa melihat di window Explorer hasil dari proses recovery yang telah dilakukan tadi. Apakah file-filenya bisa selamat atau file-filenya bahkan nggak ada yang selamat. Dan ternyata ada di sini. Ini adalah hasil recovery-nya. Ini file MP4, file video. Kita coba apakah file videonya bisa diputar. Ini hasil recovery ya. Ini hasil recovery. Jadi yang ini di mana posisi eksternal harddisknya sebenarnya masih minta format. Jadi kita belum memformat si harddisk eksternalnya. Kita diamkan dulu, kita biarkan dulu notifikasinya dan kita akan melihat hasil-hasil dari recovery-nya yang disimpan di harddisk yang ada di laptopnya. Ini adalah file video bekas bikin animasi untuk big screen waktu ada acara panggung ketika ada kunjungan Anang Ashanty nih. Oke, ini bisa diputar. Lalu kita coba yang file yang lainnya. Nah, di lost file coba kita buka di program Corel. Ada juga di
coba ini ya, yang file apa ini, biasanya saya bikin file versi MOV. Saya bisa keputar enggak nih? Enggak keputar. Nah, jadi seperti ini. Ada file-file yang emang hasil recovery ini benar-benar utuh, asli, bisa diputar dan oke. Ada juga file-file yang emang udah rusak. Kalau yang nggak oke, biasanya saya menyebutnya sebagai file yang korup. Nah, file korup ini harus melalui proses kemudian, yaitu namanya proses repair. Jadi memperbaiki file-file hasil recovery yang emang rusak. Setelah semua proses recovery-nya diselesaikan, kita akan mencoba memformat eksternal hard disk. Proses ini dilakukan dengan alasan agar si eksternal hard disk yang meminta format ini bisa digunakan lagi, dan notifikasi minta formatnya ini akan hilang. Namun patut dipastikan bahwa si data-data yang emang kita butuhkan udah benar-benar tersimpan di tempat yang aman. Jadi jangan asal format aja, karena kalau misalkan udah terformat ya udah kehapus gitu ya. Kalau misalkan udah tersimpan ya silahkan diformat dengan yakin. Makanya ketika kita akan mengklik start format akan ada notifikasi bahwa data-data yang ada di eksternal hard disk ini akan hilang. Format komplit dan semua proses selesai, eksternal hard disk bisa kembali digunakan dan data-data yang kita butuhkan sudah tersimpan dengan aman. Jadi ini adalah rangkaian proses idealnya. Mungkin proses ini akan berbeda untuk problem-problem tertentu. Namun secara umum prosesnya adalah seperti ini. Kalau misalkan problemnya tidak terlalu berat. Kalau berat-berat amat mungkin ada penanganan dengan cara yang lain atau menggunakan software yang lain. Misalkan menggunakan software Iesios atau menggunakan software yang lainnya. Dan banyak banget program atau software recovery yang bisa digunakan oleh teman-teman, tidak hanya dengan menggunakan program yang seperti yang saya gunakan dengan iCare Data Recovery. Nah, kalau misalkan udah fix, file-filenya udah kesimpan dan hard disk eksternalnya udah oke lagi, maka biasanya saya kembalikan lagi ke hard disk eksternalnya. Nah, di sini kita lihat ini sudah kita kembalikan ke hard disk eksternalnya, dan hard disk eksternalnya udah normal, kita bisa memakainya kembali. Demikian konten kali ini, semoga ada yang bisa dipelajari dari apa yang saya share di video ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami lagi problem-problem seperti ini, sehingga wawasan kita mengenai bagaimana caranya mengangkat data ini perlu kita pahami dan syukur-syukur kita menguasainya, sehingga ketika menemui problem seperti ini kita tidak panikan. Dan tentu saja kalau misalkan panik ya jangan sampai kita tidak bisa makan, jangan sampai kita kepikiran terus. Saya yakin akan ada banyak solusi untuk memecahkan masalah kehilangan data. Untuk itu bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Kalau belum subscribe, saya telah membagikan beberapa video tentang keamanan data, tentang recovery data. Di video-video saya sebelumnya silahkan buka-buka aja kalau misalkan teman-teman tertarik untuk memecahkan problem ini. Demikian, selamat beraktivitas, salam semangat.